Pemirsa, 28 Desember 2022 harusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi artis sekaligus presenter Indra Bekti alias Inbek lantaran dirinya genap berusia 45 tahun. Inbek bahkan rencananya akan merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarga dan sahabat. Kejutan demi kejutan diterima Inbek. Ya, malam tepat di pergantian usianya mendapat surprise ulang tahun dari istri dan anak-anak. Sementara paginya, Inbek juga mendapat kejutan dari teman-teman radio dan sesama rekan penyiar. Aduh, aku sakit, Pak. Aku sakit banget. Kurang ajar lo ya. Kata sakit, Pak. Ya Allah, Nyanyi dong. Nyanyi dong. Aduh, aku sakit, Pak. Nih perut aku sakit banget. Maaf ya, Kak. Surprise-nya besok ya, Kak. Gimana sih? Kok makan kue ginian doang? Sederhana banget sih. Kita tuh harus humble. Down to earth. Oh iya benar-benar. Oke deh, yang penting ini gue bakal ini ya. Iya. Apa tuh namanya, tiup lilinnya. Tolong di videokan. Atau apa? Happy birthday. Nyanyi dong, Kak Bekti. Oh ya, happy birthday dear Bekti. Happy birthday to me. Make a wish. Oh ya, make a wish. Ya Allah, semoga aku bisa mendapatkan keberhasilan selalu. Amin. Dan diberi kesehatan, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi orang-orang jahat ya. Diberikan ini teman-temanku yang hadir hari ini. Ini ya Allah, ada pakai batik lagi si Justin. Ultah banget. Kondangan. Sayangnya, hari yang harusnya diwarnai kebahagiaan justru berubah menjadi pilu dan duka lantaran Inbek ditemukan pingsan di kamar mandi di tengah-tengah siaran radio. Hal ini tentu saja membuat Maria Andromeda, rekan siaran Inbek, serta para kru radio panik. Inbek pun segera dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat lantaran mengalami pecah pembuluh darah. Ya, jadi aku kan emang siaran sama Kak Bekti ya, dari jam 6 sampai jam 10 pagi tuh di radio. Terus ceritanya hari ini kan ulang tahun, gantian tuh pas kemarin aku ulang tahun, dia nyurprisein aku, sekarang aku nyurprisein dia. Terus jadi aku setengah 8, jadi aku ala-alanya tuh nggak datang siaran, mendadak di pagi hari. Terus setengah 8 aku masuk ke dalam bawa puding. Nah pas bawa puding dia kaget kan, loh katanya izin gitu, heboh. Terus dia nyanyi happy birthday yang kayak style-nya dia gitu kan. Terus kita tiup lilin, makan pudingnya sama-sama tuh operator, produser, aku dan Kak Bekti. Pas setelah makan tiba-tiba Kak Bekti tuh ngeluh pusing. Terus dia ngeluh pusing sampai kayak harus rebahan di kursi. Terus habis itu kita nyaranin Kak Bekti rebahan aja di ruang VIP deh, biar bisa tidur kan ada sofanya. Terus habis itu kita bawa dari studio rebahan di ruang VIP. Terus habis gitu Kak Bekti izin ke toilet. Pas di toilet kan aku harus lanjut siaran nih, jadi Kak Bekti ditemenin sama anak magang. Ternyata anak magangnya tiba-tiba ke studio bilang, Kak Bekti nggak ada suaranya, aku panggil tuh nggak nyaut. Terus mungkin aku berasumsi kayaknya mungkin pingsan ya karena kesakitan atau gimana. Akhirnya ya udah kita buka paksa toiletnya, terus dilariin langsung ke rumah sakit. Dan sekarang tadi masuk IGD, terus diobservasi dulu. Katanya tadi sempat masuk ICU dan sekarang lagi dirawat, kayak mungkin lagi operasi ya. Semoga lah operasi lancar, didoain aja ya. Semoga cepat sembuh Kak Bektinya. Padahal lagi hari ulang tahun, tadi tuh habis surprisein banget. Siaran sampai gak fokus tadi tuh. Semoga Kak Bekti cepat sembuh deh. Awalnya tuh operator aku kan yang nugas kayak bopong dia ke toilet. Karena kan emang jalannya agak lumayan susah ya. Pas ke dalam gitu si operatornya ngomong gini, Mas, nanti jangan dikunci dari dalam. Udah ngingetin gitu, udah wanti-wanti kayak gitu. Cuman mungkin karena Kak Bektinya ya kesakitan kali ya, jadi kayak nggak fokus gitu, kekunci lah tuh dari dalam. Tapi untungnya bisa manggil security buat bukain toiletnya dari luar sih, puji Tuhan. Itu sih yang abis makan puding, dia bilang dia pusing. Itu awalnya kita pikir bercandaan nih kali Kak Bekti taunya dia kayak beneran pusing banget sampai harus rebahan di kursi kan. Di situ kita udah ini beneran pusing. Dan emang kayaknya pusing karena ya mungkin karena kecapean kali ya. Dari minggu lalu juga sempet bilang katanya suka pusing-pusing gitu. Ya nggak tahu kenapa pusingnya udah nggak tertahankan kali ya di hari ulang tahunnya dia gitu.
Ya, mendengar Inbek dilarikan ke rumah sakit membuat Aldila jelita sang istri kaget. Aldila tak menyangka jika keinginannya untuk merayakan ulang tahun Inbek justru berakhir pilu. Karena aku harus lanjut siaran sampai jam 10, habis siaran aku langsung ke rumah sakit. Dan tadi sih pas aku ke rumah sakit udah diobservasi ya, udah tinggal nentuin tindakannya mau kayak gimana. Dan sekarang ini kayaknya lagi dioperasi, jadi kita doain lah semoga operasinya lancar, Kak Bekti bisa pulih lagi, cepet sembuh, nggak kenapa-napa. Kalau nggak salah mungkin manajernya Kak Roy atau asistennya si Noval gitu. Udah Kak Dila kebetulan pas aku nyampe, Kak Dila udah sampai di sana duluan, cuman aku nggak sempat ketemu Kak Dila karena ya Kak Dilanya mungkin shock ya, jadi aku juga nggak mau ganggu Kak Dilanya. Tak hanya Aldila, Indi Baren, sahabat Inbek pun shock mendengar Inbek dilarikan ke rumah sakit. Indi pun langsung menuju rumah sakit untuk mengetahui kondisi sahabatnya. Dengan derai air mata, Indi menjelaskan kondisi Inbek yang tengah menjalani operasi dan menjelaskan kronologi perihal Inbek yang dilarikan ke rumah sakit lantaran banyak berita yang beredar tak sesuai dengan fakta. Aku mau bilang terima kasih karena teman-teman datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menginformasikan berita yang tepat ya, karena hari ini aku dapat berita tuh kayaknya orang simpang siur menginformasikan tentang sahabat aku Bekti gitu. Jadi mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup tapi sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur tapi sepertinya sudah pingsan gitu. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun gitu. Nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepet ya gitu. Jadi akhirnya Bekti dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nah setelah tadi aku nyampe ketemu sama Cipta, memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah, jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi, cuman ya mungkin nanti kalau sudah selesai biar dari rumah sakit yang mungkin akan menjelaskan secara medis gitu. Jadi paling tidak pada saat ini cuman minta doanya ya. Di ulang tahunnya Bekti ini supaya Bekti bisa sembuh. Supaya nggak ada kesimpang siuran informasi yang aneh-aneh gitu, karena kasihan di saat dia lagi sakit dapat info yang nggak baik kan nggak menyenangkan. Jadi mudah-mudahan hari ini operasinya berjalan dengan lancar supaya Bekti bisa kembali pulih gitu. Kalau untuk diagnosanya atau keputusannya Bekti sakit apa, aku nggak berani untuk menyampaikan karena keputusan semua dari pihak rumah sakit gitu. Cuman ya pada saat ini memang kondisinya Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak ya Cipta ya. Indi begitu syok mengetahui jika sahabatnya kini tengah berjuang untuk tetap hidup. Padahal Indi sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Inbek bersama teman-teman selebriti lainnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Bekti sih yang ke-45 gitu. Keluarga sebenarnya udah nyiapin gitu ya. Ya malah tadinya hari ini ada surprise yang disiapin buat Bekti dari istrinya, dari Dila. Kemarin aku udah di WhatsApp,
bahwa hari ini jam 12 siang kita mau set up buat surprise Bekti gitu. Tapi balik lagi ya, rencana emang cuma rencana, kalau Tuhan bilang bukan begitu ya udah, mau gimana lagi. Bahkan dari keluarga juga mau ada surprise juga ya ke rumahnya Bekti tadi nih. Ya, tak banyak yang tahu jika Inbek sebenarnya menderita hipertensi dan harus mengkonsumsi obat secara rutin. Namun lantaran sudah lama bersahabat, Indi memang mengetahui riwayat penyakit hipertensi yang diderita Inbek. Namun terkadang lantaran sibuk bekerja, Inbek suka lupa minum obat hipertensi. Sebenarnya bukan keras kepala ya, tapi Bang Indra ini orang seneng kerja gitu. Dia ketika komit sama pekerjaannya, sama janjinya, jika dia sudah ada janji pekerjaannya, dia harus tuntaskan. Jadi memang jarang sekali mengeluh masalah dia sakit atau apa. Paling ya itu tadi Tendi bilang, sering pusing gitu. Pusing jadi akhirnya minum obat-obat biasa gitu awalnya seperti itu. Enggak, cuman pusing gitu. Itu aja sih, cuman baru ketahuan itu ya baru hari ini ya, Cip. Intinya teman-teman semuanya kita mendoakan, mohon doanya buat Bekti orang baik. His heart is really in the right place, orang yang selalu helpful sama siapapun juga, selalu ceria. Bahkan di tengah keceriaannya orang-orang nggak tahu bahwa Bekti mungkin sudah pernah sakit di kepalanya atau apapun. Pokoknya dia tuh he's a truly performer menurut aku. Kalau udah on stage, sakit apa segala macam, semuanya dilupain, yang penting bisa menghibur. Ya, meski selama bekerja, Inbek tak pernah mengeluhkan sakitnya kepada siapapun, namun Indi justru sering mendengar Inbek mengeluh sakit kepala saat bekerja. Indi pun kerap kali mengingatkan Inbek untuk istirahat dan tak memforsir tubuhnya untuk bekerja jika sedang sakit. Namun lantaran Inbek adalah tipe pria pekerja keras, dirinya justru sering mengabaikan rasa sakit yang dideritanya dan tetap memilih untuk bekerja. Ya Kak, ya karena kita sering bareng gitu kerja gitu. Memang Bekti itu sering banget ngeluh pusing gitu. Terus memang Bekti ada darah tinggi sih ya, Cipta ya. Ada hipertensi, ada obat yang mesti diminum ya, mungkin ada lupa dikit lah kalau buat minum obat gitu. Tapi ya paling tidak ya memang mungkin badannya capek aja kali untuk bisa menahan itu gitu. Jadi akhirnya yang nggak enak terjadi di hari ini gitu, puncaknya. Mendengar kondisi Inbek usai menjalani operasi membuat sejumlah sahabat prihatin dan khawatir dengan kondisi Inbek. Gilang Dirga, Fitri Tropika, hingga Asti Ananta pun langsung menjenguk Inbek di rumah sakit. Kalau itu mungkin jangan sekarang dulu kali ya Mbak ya, nanti mungkin akan jadi tahu gitu. Jadi saat ini Ada komunikasi tadi sama Kak sebelum kejadian? Enggak, kan memang kita ngucapin selamat ulang tahun, tapi ya sudah terjadi gitu ya. Tadi udah ketemu, mohon doanya juga ya. Makasih banyak ya semua teman-teman, mohon doa buat Kak Bekti. Ya, untuk Kak Bekti insya Allah banyak yang mendoakan Kak Bekti kuat, Kak Bekti sehat dan akan segera bergabung bersama kami yang mencintai Kak Bekti. Insya Allah gantian nanti ya Kak Bekti, kita yang hibur Kak Bekti. Selama ini Kak Bekti selalu memberikan yang terbaik untuk menghibur kita semua. Pokoknya yang terbaik doa untuk Kak Bekti dan juga orang-orang yang mencintai Kak Bekti. Assalamualaikum. Aja ya namanya Indra Bekti yang pasti gegapung kita kan gitu. Dan ya makanya tadinya kagetnya itu karena emang ini adalah hari ulang tahunnya dia, kita pengen untuk bikin acara, tapi ternyata di rumah sakit gitu. Jadi mau doanya aja mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat lagi pulih, cepat lagi balik lagi seperti semula, cepat lagi kerja, cepat lagi ngumpul sama keluarga. Tapi Bang, kamu maaf Bang, mungkin pernah cerita nggak sih ada sakit apa gitu yang dialamin? Enggak ada. Kak Bekti itu orangnya nggak pernah ngeluh ya sama badan gitu, setahu gue ya gitu. Nggak pernah ngeluh, dia fine aja gitu, makanya kita juga kaget juga. Doa untuk kesembuhan Inbek pun terus mengalir dari sejumlah rekan selebriti yang mengenal Inbek. Barusan tuh lihat di salah satu berita online, kaget banget gitu, dan mendoakan semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan buat Indra ya. Bekti tuh baik banget, kayaknya yang terakhir ketemu Bekti itu suami aku. Jadi insya Allah kalau kita ada waktu kita mau tengokin Bekti deh, bismillah. Insya Allah Bekti semangat.
pokoknya buat Indra Bekti yang nonton juga, semoga kita bisa kirim doa banyak-banyak buat Bekti dan keluarga. Insya Allah. Kaget, tapi yang penting doanya ya. Bismillah, kita mau doain Bekti. Nah, intinya teman-teman semuanya kita mendoakan, mohon doanya buat Bekti. Bekti orang baik, his heart is really in the right place, orang yang selalu helpful sama siapapun juga, selalu ceria. Bahkan di tengah keceriaannya orang-orang nggak tahu bahwa Bekti mungkin sudah menanggung sakit di kepalanya atau apapun. Pokoknya dia tuh he's a truly performer menurut aku. Kalau udah on stage sakit apa segala macam, semuanya dilupain, yang penting bisa menghibur.